Bagi saudara saya yang muslim, bagi kita muslim, mari kita bagi dengan istighfar. Semoga dosa kita pada hari ini mendapat ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. 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 Innallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam fahayna rabbana bis salam wa adhimna al-jannata wassalam. Allahumma innaka salamatan fid dinan wa azatan fil imina wa barakatan fi raskina wa taubatan qabla al-maut. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berseru, aku hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Anora Arsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Dumai, dalam hal ini diwakili oleh Pak Asisten 3 Pak Mustafa Kadir. Yang kami hormati Ketua KONI Provinsi Riau, yang namanya diwakili oleh Pak Darmansah Ketua KONI, Pak Edward Sanger, Kabid Organisasi, Pak Ruswaldi, Karo Remang ya,
Litbang Koni Provinsi Riau. Selamat datang di Kota Dumai, Pak. Yang kami hormati Ketua KONI Kota Dumai, jajaran pengurus. Yang kami hormati Dewan Kehormatan KONI Kota Dumai, Pak Haji Das Labai Kesos. Selamat datang juga di Kota Dumai. Selama ini bukan baru ya. Yang kami hormati cik-cik perempuan, pengurus cabang olahraga, pengurus kontrol olahraga kecamatan, dan pemuda lain yang berbahagia. Pertama, mari kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat hadir bersama dalam rangka acara rapat anggota KONI Kota Dumai tahun 2013, dan mudah-mudahan langkah kita hadir dalam ruangan ini bisa membawa semangat baru buat KONI Kota Dumai dan khususnya insan-insan olahraga yang berprestasi Kota Dumai. Bapak Ibu yang berbahagia, resmi rapat anggota KONI tahun 2013 ini. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wali Kota Dumai atau yang mewakili Pak Mustafa Kadi. Yang saya hormati Ketua DPRD Kota Dumai oleh Bapak Haji Timo Kibda. Yang saya hormati Ketua Umum KONI Provinsi Riau beserta rombongan. Selamat datang Pak Darmansa, rekan kami, sahabat kami, Pak Ketua Sangat. Yang saya hormati Dewan Kehormatan KONI Kota Dumai, Pak Haji Ilyas Labai Kesos. Yang saya banggakan rekan-rekan, kawan-kawan pengurus KONI Kota Dumai, rekan-rekan segenap pengurus cabang olahraga Kota Dumai, rekan-rekan koordinator olahraga kecamatan Porcam yang saya banggakan, Bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan hadirin wal hadirat yang saya muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala marilah kita persembahkan, karena atas izin, ridho dan karunia-Nya alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat dan dapat hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka menghadiri acara rapat anggota KONI Kota Dumai tahun 2013. Tak lupa marilah kita panjatkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di akhir hayat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang saya hormati, pertama perkenankanlah saya atas nama keluarga besar KONI dan seluruh pengcap ucapkan selamat datang Pak. Terima kasih yang sebesar-besarnya telah memenuhi undangan kami dari jajaran pengurus KONI Provinsi Riau, Pak Darmansa, kita rekan-rekan pada malam hari ini. Selanjutnya juga terima kasih kepada khususnya pengurus cabang olahraga yang ada 27 dan para korcam untuk dapat kita bersama-sama hadir dalam rangkaian pembukaan acara anggota pada malam hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang saya hormati, tadi sebagaimana sudah diutarakan oleh Ketua Panitia Pelaksana bahwa dasar daripada kita
KONI untuk tahun 2013 ini adalah anggaran dasar anggaran rumah tangga KONI pasal 33 ayat 1, di mana dia menganahkan perlu kita sampaikan, dan tadi juga disampaikan harapan daripada masyarakat ya olahraga, para tokoh olahraga, yang disampaikan Pak Nora tadi, mudah-mudahan ke depan kita punya sarana olahraga yang memadai. Tadi sampaikan juga bahwa itu meeting ya, pertemuan di Indragiri Hilir, kita itu ditawarkan, bukan kita yang menawarkan Pak Lihat, ditawarkan untuk menjadi tuan rumah, tetapi dengan berbagai pertimbangan masyarakat dan masyarakat olahraga ini hambatannya, maka waktu itu kita bukan menolak ya, nantinya menganjurkan kepada daerah yang lain, dan ini kebetulan disambut baik oleh Indragiri Hulu. Waktu itu yang hadir adalah wali kota dan sekretaris daerahnya langsung, para semangat itu Pak. Inilah sekilas balik dari pelaksanaannya lalu, dan sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi memberkati upaya-upaya kita, usaha kita, sehingga rapat kota ini berjalan dengan lancar, tertib dan aman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan Ketua KONI Provinsi Riau dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Bapak Darmansyah. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Dumai, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 3 Bapak Haji Mustafa Kadir. Yang kami hormati Ketua DPRD Kota Dumai, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Timo Kipda. Yang kami hormati Bapak Ilyas Labai. Beliau adalah anggota DPRD tingkat 1 Riau, tetapi kapasitas beliau pada hari ini adalah sebagai Dewan Kehormatan KONI Kota Dumai. Yang kami hormati bapak-bapak, para undangan yang hadir pada saat ini, terutama bapak-bapak kami Ketua Umum, pengurus cabang olahraga, para peserta, hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Pertama Pak, izinkan saya menyampaikan permintaan maaf dari Ketua Umum KONI Provinsi Riau, Bung Yuherman Yusuf, oleh karena satu dan hal beliau tidak dapat hadir secara langsung di sini, dan kepada kami bertiga beliau memberikan kepercayaan penuh untuk dapat menghadiri rapat anggota KONI Kota Dumai ini. Oleh karena itu izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya yang hadir pada malam hari ini, Pak Wali Kota. Yang pertama adalah Bapak Haji Edward Sanyar SH MSI. Kami persilakan berdiri kedua. Jabatan beliau di KONI adalah Ketua Bidang Organisasi, orang yang paling bertanggung jawab terhadap pelaksanaan organisasi KONI di Provinsi Riau maupun di Pemprov dan juga KONI Kabupaten se-Provinsi Riau. Yang kedua, rekan saya adalah satu-satunya dokter olahraga yang ada di Riau, yaitu Bapak Dr. Ruswaldi Munir SPOK. Beliau adalah bidang organisasi iptek, olahraga dan litbang. Jadi naik turunnya prestasi olahraga itu beliau menentukan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya pada hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan, kekuatan, sehingga kita bisa hadir di tempat yang terhormat ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan jalan untuk itu.
selawat beriring salam sama-sama kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya karena dalam kesempatan ini adalah sambutan, karena itu saya akan membatasi diri saya, Pak Edward, karena nanti secara teknis operasional, secara detail kami bertiga besok pagi Pak akan panel menyampaikan segala sesuatu yang sifatnya teknis. Jadi izin saya pada malam hari ini akan mencoba memberikan sambutan ini hanya secara singkat saja, karena saya ini mantan guru Pak. Kalau diberi kesempatan berbicara itu payah menghentikannya Pak. Pak Fauzi Ketua Umum KONI beserta jajaran yang ada di Dubai. Pertama Pak, atas nama pengurus KONI Provinsi Riau, kami mengucapkan ribuan terima kasih karena KONI Kota Dumai telah dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita yang diamanatkan oleh rapat anggota KONI tahun 2012 yang lalu, yaitu melaksanakan rapat anggota KONI se-Kota Dumai bersama-sama dengan jajarannya. Di sini ada pengurus KONI Kota Dumai, di sini ada Pemkab, di sini juga ada koordinator olahraga kecamatan. Kami berterima kasih sekali lagi oleh karena masih ada lebih kurang separuh lagi dari 12 kabupaten kota itu yang belum melaksanakan rapat anggota KONI. Jadi Dumai ini termasuk yang terbaik bisa melaksanakannya sesuai apa yang diharapkan. Dan untuk Pak Ilyas Tabai ketahui dan Pak Timo, Pak Edward Sanger ini Pak mencatat Pak, setiap gerak dari organisasi yang ada di bawah itu Pak, itu Bapak boleh datang ke lantai 2 di kantor kami KONI Pak, dicatat itu Pak. Apa saja yang dilakukan oleh KONI Kabupaten nampak di situ Pak. Apa saja yang boleh dilakukan, tahun berapa meskinya mereka, dan termasuk juga organisasi induk cabang olahraga. Tanggal berapa Pak Ilyas Tabai ini dilantik, tanggal berapa dia habis, itu ada di tempatnya Pak Edward Sanger Pak. Besar sekali Pak, ditulis itu. Oleh karena itulah kami tadi mengatakan sangat menyambut gembira, dan jumlah yang banyak seperti ini tidak banyak juga Pak Ketua yang bisa hadir seperti ini. Ramai bersama-sama kami datang bertiga seperti ini. Di tempat yang lain Pak Edward Sanger itu berdua aja di Pak dengan sopir kita datang Pak. Tapi karena di sini orang ini luar biasa Pak, dengan Pak Timo ini meminta. Ya sebenarnya Pak Herman tuh kalau tidak kami larang tadi mau kemari juga deh, karena dia tahu Pak Ilyas Tabai datang ke sini Pak. Ini kawan Pak Ilyas Tabai. Yang kedua, saya ingin sampaikan juga Pak Dr. Andes Haji Wan Fauzi, ucapan terima kasih dari Ketua Umum KONI Provinsi Riau kepada seluruh jajaran KONI yang ada di Kota Dumai. Kenapa? Karena bapak-bapak telah bertukus lumus ikut menyukseskan PON ke-18 di dalam pelaksanaan sub bidang PB PON kemarin. Oleh karena itu, barangkali ada ucapan selamat lagi Pak nanti dari Gubernur kepada pemerintah yang ada di sini. Tetapi kita sesama orang KONI Pak mengucapkan terima kasih. Kami tahu kalau tidak dibantu oleh KONI ini Pak, barangkali apa yang dilaksanakan, baik itu pertandingan tenis meja maupun pertandingan dayung dan oleh itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik kalau tidak dibantu. Selam Pak. Ya, selam ya, selam munafid ya, dan obafid itu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dari KONI Pak, dari KONI Provinsi Riau. Mungkin kalau dari pemerintah akan ada acara khusus yang akan dilaksanakan oleh Gubernur menyampaikan yang ini nanti kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah bekerja keras melaksanakan PON di sini. Berikutnya Pak, kami ingin menyampaikan harapan karena bapak-bapak pada hari ini melaksanakan rapat anggota KONI. Saya bersama Edward Sanger Pak, dan kemudian juga bersama dengan Pak Herman Yusuf, baru pulang Pak Timo dari Bandung. Kami mengikuti acara rapat anggota KONI seluruh Indonesia yang berjumlah lebih kurang 300 orang dari seluruh Indonesia, mengevaluasi kegiatan KONI di Indonesia. Nah, saya akan sampaikan besok Pak secara detail bersama dengan Pak Edward program kerja kita apa. Nanti akan kami sampaikan secara detail besok pagi Pak.
Tapi saya ingin mengupas dalam ini hanya beberapa poin saja Pak yang kami rasa amat penting. Tapi yang terpenting menurut pendapat saya Pak Ketua, lakukanlah evaluasi secara jujur ke dalam. Kira-kira program kerja KONI Kota Dumai tahun 2012 itu yang sudah dilaksanakan apa? Matriknya jelas, ukuran yang jelas. Kemudian apa yang belum dilaksanakan? Terhadap apa yang belum dilaksanakan itu, kami bermohon mengharapkan juga kepada KONI, kepada peserta rapat, mari kita jadikan itu program kerja kita tahun 2013. Lanjutkan. Contoh Pak, pekerjaan yang paling berat dilakukan yang kami rasakan di KONI Provinsi Riau itu adalah konsolidasi organisasi yang Pak Edward ini ketuanya Pak. Saya tidak tahu, Bapak silakan mencek pengurus cabang olahraga itu bekerja apa enggak. Kalau dia bekerja apa enggak itu berarti harus ada programnya. Tetapi sekali-sekali pengurus KONI Kabupaten mencek 27 cabang olahraga itu kantornya di mana. Pak Edward ini Pak, kerjanya Pak memoto kantor sekretariat Pemprov itu di mana alamatnya. Kenapa? Karena kami telah memberikan uang untuk pembinaan administrasi perkantoran pengurus provinsi itu. Ini Pak Deslabai ada sini Pak, boleh Bapak cek apakah yang saya ucapkan itu benar atau tidak. Nah, kami tidak mengatakan Pak Wan Fauzi angkanya kemarin kami bantu itu 100 juta Pak karena mau masuk PON, tapi di sini mungkin berdasarkan kemampuan. Nah, saya nanti akan sampaikan Pak, apa harapan kita kepada pemerintah yang ada di sini, karena Pak Wali Kota ada di sini. Kemudian yang kedua, jadi kalau tadi kita melakukan evaluasi terhadap program kerja kita yang lama, apa yang sudah dilaksanakan dan apa yang belum, itu kita lanjutkan. Di 2013 Pak, ada beberapa. Bisa yang ketiga, harus ada tersedia atlet usia dini dan bukan hanya atlet usia dini Pak. Kalau bicara soal atlet usia dini itu artinya atlet yang berada di sekolah atau atlet junior. Tetapi yang lebih penting daripada itu Pak Mustafa, Pak Wali Kota, adalah masa depan atlet. Masa depan atlet apa? Masa depan pelatih itu kayak apa? Masa depan wasit itu kayak apa? Kalau itu tidak ada, tidak usah cerita kita. Nggak mau orang itu Pak. Sudah dididik sini oleh Pak Timo, ahli main bola, dia pindah tempat lain Pak. Kenapa? Jaminan hari tua tidak ada. Pak Ilyas selama ini Pak, ketua pengurus cabang olahraga balap sepeda. Kalau jaminan masa tua tidak ada, pindah. Jangan dimarahi Pak kalau ada atlet sepak takraw kita Florencia dan kawan-kawan itu pindah tempat lain. Kenapa? Saya pernah Pak membaca sebuah surat dari takraw Pak, di mana ada takraw yang ada di rumah ini tidak diizinkan oleh wali kota dia berlatih. Dahsyat itu Pak, berlatih tidak boleh Pak, apalagi memberikan bantuan. Itu pernah kami terima suratnya Pak Mustafa. Saya sedih betul Pak. Dulu Pak, pernah Pak waktu kita melaksanakan SEA Games Pak, di mana anak kita mau berlatih di Pekanbaru tidak diizinkan karena dia pegawai negeri. Aduh, Masya Allah, sumbangan apa Pak yang kita berikan kepada atlet kayak begitu Pak? Atau pelatih kita ingin berlatih? Bisa yang keempat, itu bisa yang ketiga Pak. Bisa yang keempat, tersedianya sarana dan prasarana. Itu yang diinginkan, yang ditangisi oleh orang itu Pak, gambar-gambar yang kayak dia itu Pak. Mimpinya sudah lama Pak, termasuk mimpi Pak Zulkifli itu Pak, meminta kepada saya dulu Pak ketika saya berada di PB PON, Bang, tolonglah Bang, balap sepeda itu diminta tempat kami. Di mana awak nak buat Pak Zul? Kami akan minta kepada Chevron, kami akan minta kepada Pertamina, kami akan minta kepada Pelindo. Mana dia gedung itu? Dumai ini kaya, tapi sarana olahraga orang ending. Orang ending. Enggak waktu. Saya agak marah sih ini Pak Mustafa, tapi maksud saya baik Pak. Saya ingin menggugah Dumai ini Pak jadi juara. Dan cinta berapa orang jadi juara. Bisa terima ada sarana dan prasarana. Kalau tidak ada itu, jangan mimpi Dumai menjadi juara. Yang keenam,
harus ada dana. Kepada siapa kami mengadu lagi Pak Wali kalau tidak kepada Pak Wali? Oleh karena itu Pak Wan, di bidang perencanaan anggaran mohon dibuat proposal itu yang baik dan benar, yang bisa diterima oleh pemerintah. Kenapa? Kadang-kadang belanja hibah yang diberikan mereka kepada kita itu Pak kurang dapat kita pertanggungjawabkan dengan benar. Oleh karena itu kita tidak mau dia ngasih uang. Tapi kalau proposal kita itu benar Pak, kita sampaikan pada pemerintah kota, nggak mau juga lagi Pak Patib dan membantu kita di komisinya, perlu kita pertanyakan dia Pak. Percuma saja anggota KONI, pengurus KONI kalau dia duduk di sana tidak bisa memperjuangkan anggaran itu. Yang terakhir bisa jadi juara tuh Pak, baru bisa jadi juara apabila intensitas kompetisi berjalan dengan baik. PT banyak, oleh Pak Timur kita dapat bisa dapat. Kalau Pak Wan tidak pandai-pandai meminta kepada Pak Edward, Pak Edward akan buat apa kerja itu Pak di kota Bengkalis. Sekarang silakan Bapak lobby dia Pak. Kita sering budget Pak. Sebagian dana itu kami bantu kepada Bapak, kemudian juga daerah membantu. Tapi uangnya dari Pak Edward Sangat sudah ratusan juta ada saja. Tinggal Bapak kita aja lagi. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menggugah hati Bapak Wali Kota. Saya tadi bergembira kalau Pak Wali Kota itu teman saya, kawan saya yang sama-sama baik Pak. Ketika beliau dulu menjadi direktur bank, saya adalah komisi 3 DPR dahulu Pak, 2 periode. Saya kenal baik dengan Pak Khairul. Pak Khairul ini orangnya ya tinggal memasukkan rasional apa yang kita sampaikan, karena dia orang bank Pak, dia menghitung cost and benefit. Nah, dia berhitung itu Pak. Tapi saya yakin percaya program kita ini Pak, kalau memang kita lakukan dengan baik dan benar, memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan oleh anggaran, tidak salah Bapak Timo Kipda untuk meloloskannya. Apalagi kalau ada tekanan sedikit dari Pak Ilyas Labai Pak, untuk mengucurkan dana dari Liga 1. Percuma saja ketua DPRD kita di sini Pak, kita angkat ke DPRD. Iya, kalau dia tidak bisa bantu kita di sini. Demikian Pak, kita kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Terima kasih. Yang berbahagia, jika pergi mencari ikan digulai lemak bersantan. Kami jemput, kami silakan. Bapak Wali Kota Dumai menyampaikan kata sambutan, sekaligus pula acara diresmikan. Dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Haji Mustafa Kadir. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena jawabnya tak semangat. Karena Melayu ini pantun. Hendak pergi ke Pulau Rupat sehingga isuka jadi membeli ragi. Kalau jawaban salam tak semangat, saya ulang sekali lagi. Ini kan pejuang-pejuang olahraga semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita. Yang saya hormati Ketua DPRD Kota Dumai, Kota seluruh anggota yang diwakili oleh Pak Bung Timo. Yang saya hormati Ketua kami Dumai, Kanda kami Dr. Andes Haji Wan Prozi, MN, makan malam. Yang sama kita hormati dan kami banggakan Pak Ketua KONI Provinsi Riau, yang hal ini diwakili oleh Pak Kanda kami juga Pak Darmansyah Sepuh, kita seluruh anggota, dan ada Pak Edward dan Pak Asus Badi. Selamat datang di Kota Dumai. Semoga Bapak selamat di Kota Dumai dalam keadaan sehat walafiat.
Kemudian yang amat kami hormati juga Pak Ilyas sebagai Dewan Kehormatan. Kemudian Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang dulunya Muspida plus Mustafa, Muspida dan Mustafa. Kemudian yang kami hormati Kadis Perputbora, para camat, perbankan hadir di sini, Kepala Cabang Bank Riau, KPI, kemudian pengurus cabang olahraga, koordinator olahraga kecamatan, para undangan, para peserta rapat yang berbahagia. Tentunya kita bersyukur kepada Allah SWT pada malam yang berbahagia ini dan penuh semangat berapi-api. Kita masih diberi kekuatan Allah SWT, diberi kesempatan kesehatan hingga kita dapat hadir bersama di ruangan yang cukup megah ini dalam rangkaian acara yaitu rapat anggota KONI Kota Dumai tahun 2013. Mudah-mudahan acara yang ditajak oleh KONI Kota Dumai ini mendapat berkah, inayah dan hidayah dari Allah SWT, selalu dalam bimbingan Allah SWT. Selawat dan bimbing salam kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad SAW, dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pertama sekali, sebelum saya menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan pembahasan pada rapat ini yang besok akan dilanjutkan dengan panel, saya sampaikan permohonan maaf Pak Wali Kota Dumai, Pak Haji Khairul Anwar, yang sekiranya dia harus hadir, harus saya katakan, karena tadi ada usulan-usulan, tetapi oleh karena beliau harus juga berangkat ke Jakarta dalam kaitan kunjungan kerja, maka diwakilkan oleh Pak MK atau Mustafa Kadir, asisten 3. Alhamdulillah tadi saya tangkap banyak mengatakan saya itu jadi wali kota, mudah-mudahan jadi. Tetapi pada hari ini entah sengaja tidak sengaja Pak Wali Kota tak hadir karena tahu mungkin dimarah oleh Pak Darmansyah. Maka diutuskanlah saya di sini untuk dimarahi oleh Darmansyah. Tapi itu adalah marah yang positif, sehingga energi positif pun keluar, dan program-program yang ditampilkan tadi, disampaikan tadi, mudah-mudahan terwujud kalau nanti Pak Darmansyah Wali Kota Dumai. Namun demikian, saya akan sampaikan Pak, yang Bapak sampaikan tadi sudah saya catat, dan kita akan sampaikan kepada pertama mungkin Pak Wali Kota, Pak Sekda selaku TAPD, kemudian Banggar ada di sini, Pak Timo sudah selesai, saya kira nanti sampai juga tidak ada problem. Hanya saja kita akan sampaikan sesuai dengan aturan-aturan rel-rel atau garis-garis, ya, ketentuan yang harus kita patuhi. Namun demikian saya tadi menangkap sudah diatur dengan undang-undang, apalagi. Nah ini problemnya kan, persoalannya mau atau enggak gitu. Mau apa enggak menganggarkan begitu banyaknya program-program yang harus dijalankan oleh KONI ini. Tadi Pak Ketua Panitia juga menyampaikan dengan gambar-gambar, Pak Ketua juga Pak Wan menyampaikan betul apa yang disampaikan. Saya kebetulan waktu itu di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah, memang tak ada duit ke Inhil itu Pak, memang tak ada duit. Saya bilang Pak Wan, Pak Dul aja dulu, Pak Dul pakai dulu, sambil kita pembahasan di perubahan. Alhamdulillah dengan tekad kita bersama, saya juga ikut, makanya Pak Wan tadi nyinggung saya tahu betul Pak
Pak Dul sana, Pak Dul sini, pinjam sana, pinjam sini, akhirnya berangkat. Tapi untuk ke depan ini tidak boleh terjadi lagi. Tidak boleh terjadi. Oleh sebab itu, besok saya berharap ada masukan-masukan yang cukup jitu ya, di dalam menyongsong keberhasilan kita sebagai juara. Yang dikatakan Pak Darmansah tadi, kita bisa, kita juara. Tanpa dana tak akan bisa. Saya mungkin tugas saya mungkin di dana saja, maka pada hari ini saya bicara masalah dana. Tanpa dana usaha, tanpa dana apapun kegiatan yang kita programkan dengan baik, kalau tidak ada dana tak jalan, Pak. Tadi dikatakan bangunan sarana prasarana perlu dana. Tadi dikatakan pembinaan organisasi perlu dana, pembinaan atlet, pembinaan pelatih dan seterusnya juga perlu dana. Nah, inilah kunci daripada rapat kita pada hari ini, bahwa dana memegang peranan yang sangat penting. Tanpa dana tidak ada apa-apanya bagi kita. Jadi hanya sebuah wacana ingin juara. Jadi bisa itu jadi berbisa kalau tidak ada dana. Ini yang penting. Maka oleh sebab itu saya akan sampaikan kepada Pak Wali dan Pak Sekda selaku Ketua TAPD. Untuk itu pada malam yang berbahagia ini, saya atas nama pemerintah Kota Dumai menyambut baik acara ini, Pak. Dengan tentunya ada beberapa pesan mungkin yang dapat saya sampaikan untuk dibahas besok. Jangan malam ini, nanti sampai jam 1 nggak selesai. Pertama adalah tindakan KONI Dumai adalah memikir berbagai strategi taktik yang jitu untuk menjadi juara pada PON Porda 2014 di Indo. Besok akan dipanenkan. Yang kedua, memaksimalkan kepengurusan yang ada di bawah pimpinan Ketua KONI kita, Pak Wan Fauzi, dengan mengurus kurang lebih 20 cabang olahraga di Kota Dumai, sehingga dapat berpartisipasi dalam ajang-ajang nasional seperti PON dan lain-lain. Yang kedua, pembinaan pengurus cabang atau pencap olahraga di Kota Dumai. Kemudian selanjutnya pembinaan atlet-atlet olahraga Dumai melalui pencap. Ini mungkin agenda-agenda besok. Semoga KONI Dumai tetap jaya. Demikian saja. Mohon maaf atas semua kesalahan dan silap. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila. Oh, Pancasila. Ya, selamat sukses diberi kekuatan dan ini lah begitu Palu bahaya. Itu pina ya? Betul. Lagi ya? Kami selaku pembawa acara, kiranya terdapat kekurangan atau kesalahan, sekali lagi kami mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuki acara hiburan. Ya, terima kasih ya. Jadi kami pertama dari KONI Provinsi Riau mengucapkan terima kasih kepada KONI Kota Dumai yang telah dapat melaksanakan rapat anggota KONI ini.
harapan kami sesuai dengan agenda rapat. Yang pertama kan evaluasi terhadap kegiatan KONI tahun 2012. Tadi kami katakan hal-hal yang belum dapat dilaksanakan pada tahun 2012 mungkin dapat dilanjutkan pada tahun 2013. Antara lain yang belum dapat dilaksanakan itu biasanya adalah konsolidasi organisasi. Jadi kepada pencap-pencap yang belum lagi melaksanakan musyawarah kabupaten, maka diminta kepada mereka, dihimbau kepada mereka oleh KONI Kota Dumai untuk dapat melaksanakan musyawarah tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kami juga ketika mereka menyusun program kerja tahun 2013, harap dikaitkan juga program yang dilaksanakan tahun 2013 itu dengan tahun 2014. Contoh ya, walaupun Pekan Olahraga Provinsi itu dilaksanakan pada tahun 2014 di Kota Inhu, tetapi penganggarannya itu, pembinaan dan penyusunan kontingen itu telah dimulai pada tahun 2013. Oleh karena itu kan memerlukan dana. Jadi tidak mesti harus tahun 2014. Sebab kalau dianggarkan pada tahun 2014 dia telah terlambat. Karena membina atlet itu memerlukan proses, yaitu waktu. Yang kedua juga kami sampaikan tadi bahwa pada tahun 2014 itu akan ada nanti pelaksanaan Pekan Olahraga Remaja itu di Kota Surabaya. Nah, kepada mereka untuk dapat dilaksanakan. Selanjutnya tadi kami menyinggung dari KONI Provinsi karena tema yang diangkat di situ adalah Dumai Bisa, kemudian Dumai Juara. Saya tadi menyampaikan dari KONI Provinsi Riau ada 7 syarat untuk melaksanakan itu. Antara lain 7 syarat itu adalah harus ada organisasi yang baik. Jika saya menanggapi Dumai Bisa dengan Dumai Juara itu, untuk dapat menjadi juara itu minimal syarat bisa itu ada 7. Yang pertama tadi harus ada organisasi yang profesional. Yang kedua harus ada atlet yang menjanjikan di masa yang akan datang. Yang ketiga harus ada pelatih dan ada wasit. Yang keempat harus ada sarana dan prasarana. Yang kelima harus ada dana. Yang keenam harus ada iptek olahraga. Dan yang keenam itu harus ada tersedianya dana. Dan yang terakhir tadi harus ada intensitas kompetisi yang berlanjut. Ini 7 syarat yang menurut pendapat kami ditinjau dari kacamata olahraga sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Kalau 7 itu sudah terpenuhi oleh Dumai, bisa dilaksanakan dengan baik, insya Allah dia bisa akan menjadi juara. Tadi saya menyinggung pernah Dumai ini menjadi juara 3, tetapi kemarin ketika di Tembilan dia turun menjadi juara 5. Kalau masalah-masalah ini tidak bisa diatasi, ada kemungkinan bisa dia menjadi juara yang lebih jelek daripada juara yang ada di Inhil tersebut. Demikian. Sebenarnya Porprov itu dilaksanakan oleh KONI Provinsi dengan dana APBD Provinsi, tetapi kami telah mencoba menggilirkannya 3 kali pelaksanaan Porprov itu. Yang terakhir kami gilirkan adalah ke Bengkalis kemarin. Nah, kemudian kemarin juga di tahun kemarin 3 tahun yang lampau dilaksanakan di Kota Tembilahan. Besok di 2014 dilaksanakan di Inhu. Kami sharing budget. Jadi sebagian dana itu ditanggung oleh APBD Provinsi, kemudian sebagian lagi ditanggung oleh APBD Kabupaten Kota. Jadi sifatnya seperti itu. Jadi kami sharing budget antara KONI Provinsi, pemerintah provinsi maupun dengan KONI Kabupaten dan APBD Kabupaten Kota. Pertama saya bicara atas nama DPRD dan kebetulan saya adalah Ketua Komisi 1 yang bidang olahraga. Jadi ini kegiatan yang sangat positif, harus kita sambut baik. Dan disinilah kita bisa nanti melihat apa saja persiapan kita, apa saja keperluan kita untuk memajukan olahraga di Kota Dumai. Seperti yang disampaikan tadi oleh KONI Riau, disampaikan oleh yang mewakili wali kota, tidak bisa tidak ya. Dumai, swasta di Dumai harus punya peran serta, terutama perusahaan besar ya, Pertamina, Chevron, Pelindo, Wilmar, dan perusahaan-perusahaan lain. Ya, tidak bisa kita hanya mengandalkan dari APBD saja, ya, tapi mereka-mereka yang beroperasional di Dumai, perusahaan-perusahaan yang beroperasional di Dumai, ini harus membuka diri dan harus menyisihkan anggaran untuk membantu kegiatan olahraga di Dumai. Kapan kita bisa berprestasi, kapan kita bisa juara, kalau tidak ada dukungan dari semua pihak. Jadi mungkin atlet, kemudian
prasarana. Saya sering mengatakan bahwa Dumai adalah kota satu-satunya yang tidak punya stadion di Indonesia. Ya, nah, ini harus kita membuka mata secara bersama. Kemudian kita berharap atlet. Kenapa tadi disampaikan atlet lari, atlet yang sudah membela Kota Dumai. Kemudian oke lah di PNS mungkin terbatas. Perusahaan swasta ya harus membuka diri lah. Masa tak bisa perusahaan sebanyak itu yang bergerak di bidang CPO membantu atlet-atlet kan itu. Jadi sejauh ini keterlibatan perusahaan sendiri dari pandangan itu gimana nih? Jauh, minim sekali. Contoh gampang, ada yang bikin kegiatan sepak bola, bantu ala kadar. Ada yang bikin kegiatan voli, bantu ala kadar, kan itu. Jadi kita minta rapat kerja ini. Nah, rapat kerja ini nanti akan membuat rekomendasi kebijakan bagaimana yang harus kita ambil ke depan. Jadi perusahaan atau apapun bentuknya yang beroperasi di Dumai tidak bisa tinggal diam, tidak bisa hanya melihat saja. Dan dia harus peran sertanya kita tunggu. Itu dia yang paling penting. Jadi olahraga di Dumai, moto kita Dumai bisa, Dumai juara, itu bisa apabila kita semua melibatkan diri, kita semua mau bekerja sama dan mendukung program ini. Cara saya itu yang paling penting. Jadi sekali lagi saya tekankan, perusahaan yang ada di Dumai supaya punya perhatian yang lebih kepada insan olahraga, terutama KONI Dumai untuk memajukan olahraga Dumai. Itu yang paling utama. Ya, saya itu, makasih. Malam dan salam sejahtera kita. Saya atas nama pemerintah Kota Dumai menyambut baik rapat anggota KONI Kota Dumai ini dalam upaya untuk meningkatkan, pertama adalah meningkatkan sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini sangat penting bagi pembinaan atlet. Sedikit Pak, agak besar ini Pak. Pertama sekali, ya, dalam rapat ini kita menekankan bahwa yang harus diperhatikan adalah bagaimana sumber daya manusia itu dapat diupayakan semaksimal mungkin dengan cara meningkatkan pelatihan-pelatihan, pengetahuan, dan juga meningkatkan daripada kinerja daripada organisasi atau pengurus organisasi itu sendiri. Yang kedua adalah dari aspek penganggaran. Aspek penganggaran harus ya menjadi perhatian serius juga dalam rapat anggota KONI tahun 2013 ini. Kenapa? Tanpa dana, tanpa uang, tanpa daripada anggaran yang memadai, itu seluruh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KONI, baik KONI pusat maupun KONI daerah provinsi maupun kabupaten dan kota, itu tidak akan terlaksana dengan baik. Oleh sebab itu, dengan adanya undang-undang yang telah mengatur tentang penganggaran KONI, pemerintah daerah, dalam hal ini harus serius. Yang kedua adalah kerjasama dengan pihak ketiga, yaitu pihak swasta. Seperti sampaikan tadi, pihak swasta yang berdomisili khusus di Dumai itu cukup banyak dan cukup berskala nasional. Maka oleh sebab itu, perusahaan yang ada di Kota Dumai harus ikut serta dan andil dalam penganggaran ini. Kita tadi sudah tahu bahwa sarana dan prasarana juga sangat dibutuhkan untuk pembinaan atlet. Maka oleh sebab itu, kita berharap ya di tahun depan itu sudah memulai pembangunan sarana atlet, sarana prasarana yang dibutuhkan untuk pembinaan atlet. Lalu yang selanjutnya adalah atlet juga harus diperhatikan kesejahteraannya. Seperti mungkin beasiswa yang saya sampaikan tadi, yang berprestasi mungkin bisa dimasukkan salah satu di swasta sebagai pekerja atau juga sebagai PNS. Nah ini saya kira perlu juga diprogramkan ya sebagai motivasi mereka itu agar lebih giat untuk berlatih dan ada motivasi yang mereka tuju. Nah inilah yang barangkali yang kita garis bawahi tiga ini. Semoga dengan rapat ini akan didiskusi, menuangkan, menghasilkan suatu pemikiran-pemikiran yang jitu, pemikiran-pemikiran yang strategis untuk memajukan olahraga di Dumai dan juga olahraga di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Itulah harapan kita.
Mungkin demikian saja. Mudah-mudahan Allah SWT membimbing kita, memberi petunjuk bagi kita, memberi kekuatan bagi kita untuk meningkatkan olahraga di negeri kita ini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita mengevaluasi program-program rencana kerja kita tahun sebelumnya, tahun yang lalu. Dari situ kita akan nanti mengidentifikasi permasalahan-permasalahan, kendala-kendala dalam pelaksanaan program rencana kerja tahun sebelumnya. Capai tidak targetnya, kekurangannya apa, kelemahan, sehingga ke depan ini dapat kita atasi. Sekaligus kita membuat program rencana kerja, termasuk renstranya, rencana strategisnya, pertama menyongsong Pekan Olahraga Kota Dumai sebagai logo barometer prestasi kita di dalam pengiriman atlet-atlet di berbagai cabang untuk Pekan Olahraga Daerah yang ke-8 di Indragiri Hulu, yang insya Allah pada tahun 2014. Jadi 2 poin itu. Slogan ini ya, sebenarnya inilah slogan motivasi kita bersama. Terus kita bersama untuk bisa maju dan melangkahkan kaki kita, dan tujuan itu mencapai juara itu. Dan kawan-kawan ini adalah inspirasi dari kawan-kawan Pengcap sebetulnya. Kami timbul, maka kami buat seperti ini. Yang hal yang mencapai juara tadi disampaikan oleh Pak Darmansah tadi, itu mudah-mudahan bisa kita laksanakan nanti pada rapat anggota KONI besok. Kemudian menyambung apa yang dikatakan oleh Pak Ketua Umum, sebenarnya untuk acara Porkot ini kami sudah mengadakan seleksi khusus untuk bidang olahraga permainan, namanya Porcap, yang Pak Ketua Umum sudah memberikan mandat kepada kita, dan kita sampaikan kepada semua kecamatan, sehingga yang timbul nanti untuk atlet kontingen kecamatan itu benar-benar kontingen yang kualitasnya lebih bagus, sehingga pada saat Porkot nanti kita akan melihat permainan yang baik, sehingga kami dari KONI juga bisa menseleksi hal seperti itu. Dan itu harapan kami sebenarnya ke depan. Berarti bisa dibilang seleksi awal gitu ya? Iya, seleksi awal. Karena kita riskan, mengapa cabang-cabang permainan ini yang kita seleksi di kecamatan? Karena pada saat Porda yang lalu, evaluasi Pak Ketua juga, tidak ada satu mendapat medali. Makanya ini kami akan rumput sekali, fokus dari kelurahan, kecamatan, nanti pokok nanti. Sehingga permainan ini kayak sepak bola, futsal, itu kan, tenis meja, bulu tangkis, masa kita nggak bisa juara, apa medali? Itu Pak Ketua Umum menyarankan kepada kita untuk dievaluasi. Evaluasi silakan, apa yang harus dibuat oleh Bimpres dan kita sama semua. Mudah-mudahan sudah terlaksana di beberapa kecamatan, dan kita akan dukung itu. Dan kita bulan 9 ya, Pak? Pokoknya bulan 9 insya Allah. Berapa cabang nih Bang kita lomba? Yang sesuai dengan SK Pak Ketua Umum berikan kami sebagai panitia ad hoc, sudah kami siapkan 14 cabang olahraga. Memang tidak semua cabang olahraga dipertandingkan di Porda nanti, karena ada hal lain yang kita tidak bisa pertandingan di Porda ini. Jadi tadi ya saya sambung dalam rangka permainan olahraga kita meraih prestasi. Salah satu yang kita sudah aplikasikan, laksanakan waktu melantik itu koordinator olahraga kecamatan, itu diikuti dengan BIMTEK, ya, bimbingan teknis sekaligus bimbingan administrasi. Itu yang kita. Itu salah satu program kerja kita 2012. Itu kita laksanakan, alhamdulillah. Kita laksanakan 12 kecamatan. Oke. Masih ya.